Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Asraf, NIM C1C0230, akan menjelaskan tentang latar belakang dan permasalahan penelitian. Yang pertama, definisi latar belakang. Latar belakang masalah penelitian adalah penjelasan lengkap tentang apa, topik, subjek penelitian, dan masalah penelitian yang kita pilih, serta mengapa melakukan penelitian pada topik dan lokasi tersebut. Latar belakang penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan artikel ilmiah, KTI, skripsi, tesis, dan disertasi. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin dibahas dan mengapa memilih topik itu. Latar belakang masalah adalah informasi yang disusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena yang menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Latar belakang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoritis dan praktis. Latar belakang penelitian berisi yang pertama, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Yang ketiga, kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang keempat, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Dengan membaca latar belakang sudah dapat diketahui apakah pemecahan masalah penelitian yang dilakukan termasuk manageable atau researchable. Yang pertama, manageable apabila alternatif pemecahan masalah yang dipilih dapat langsung diterapkan atau memerlukan penyesuaian melalui uji coba terlebih dahulu. Yang kedua, researchable apabila alternatif pemecahan masalah yang dipilih perlu dilakukan melalui penelitian karena merupakan ide baru, inovasi, atau adopsi dari model yang pernah dilakukan di tempat lain dan belum pernah diuji coba di tempat tersebut. Selanjutnya, komponen latar belakang masalah. Dalam menuliskan latar belakang, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca penelitian yang kita buat. Yang pertama, ada menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. Yang kedua, menetapkan konteks dan dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terdahulu yang penulis pilih, namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. Yang ketiga, tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. Yang keempat, alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Selanjutnya yaitu definisi masalah penelitian. Masalah penelitian adalah suatu kesenjangan yang terjadi, relevan, dan terdokumentasi yang pemecahan atau alternatif pemecahannya melakukan penelitian.
Masalah penelitian dapat berupa common sense atau intuitif yang identifikasi atau pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui penelitian. Kesenjangan dapat berupa dalam informasi bertentangan dengan teori, atau informasi belum lengkap atau kurang tajam. Sumber masalah penelitian menurut Moody yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 87% dari pengalaman praktek klinik atau pelaksanaan keperawatan. Yang kedua, 57% dari studi literatur yang terkait. Yang ketiga, 46% dari interaksi dengan teman sejawat antara senior dan junior. Yang keempat, 28% dari interaksi antara guru dengan muridnya. Yang kelima, 9% dari pemberi dana penelitian, disebut juga penelitian pesanan. Selanjutnya, penentuan masalah penelitian harus mengandung unsur biner, yaitu yang pertama fleksibel, berdasarkan biaya, waktu, alat, keahlian, subjek penelitian, dan lainnya. Yang kedua, interesting bagi peneliti, yang umumnya sesuai dengan bidang kepakarannya. Yang ketiga, novel, yaitu hasil penelitian dapat menguatkan, membantah, melengkapi, atau berbeda dari penelitian sebelumnya. Yang keempat, etika. Etika penelitian dipenuhi terutama dalam penelitian terhadap manusia. Yang kelima, relevan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan mendukung program atau kebijakan. Tahapan perumusan masalah penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah berupa analisis situasi yang harus menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan. Yang kedua, identifikasi masalah, menjelaskan faktor-faktor yang diduga berhubungan atau penyebab terjadinya masalah yang perlu ditunjang, dan data kuantitatif atau kualitatif yang berasal dari teori atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, pembatasan masalah penelitian berdasarkan justifikasi, adekuasi, dan visibilitas penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan masalah adalah upaya membatasi atau memfokuskan masalah dengan formulasi yang memuat antara lain, yang pertama kelayakan masalah, yang kedua berdasarkan dan luas masalah, yang ketiga urgensi dari masalah, yang keempat wilayah geografis yang terpengaruh, yang kelima karakteristik populasi atau sampel penelitian, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi masalah, yang ketujuh upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah serta keberhasilan dan kekurangan upaya tersebut, yang kedelapan prediksi terhadap keberhasilan penelitian untuk menjawab masalah penelitian. Pada poin keempat tahap perumusan masalah penelitian, yaitu perumusan masalah penelitian bisa dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan sebagai dasar dalam pembuatan judul penelitian. Ciri-ciri perumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama, orisinilitas ide, misalnya perkembangan teori, informasi, atau metode baru. Yang kedua, bermanfaat untuk bidang ilmiah maupun aplikatif. Yang ketiga, pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian. Yang keempat, aspek kelayakan dari segi biaya, waktu, alat, keahlian, subjek penelitian. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.